Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakai. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Semua anugerahnya, semua anugerahnya, semua anugerahnya, semua anugerahnya, anugerahnya. Semua anugerah-Mu Tuhan. Melalui pujian ini kami diingatkan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak sombong terhadap sesama. Bersikap baik terhadap sesama, terutama
terhadap saudara seiman. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapus hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Amin. Bapak Ibu, Israel memperoleh berkat dari Tuhan secara melimpah. Namun masih ada sebagian orang Israel
yang mengalami kekurangan, mungkin mengalami kemalangan dan jatuh miskin. Mereka ini untuk bertahan hidup meminjam uang, dan cara membayarnya dengan cara memberi diri menjadi budak bagi saudaranya. Nah, Tuhan mengatur, memberi perintah apabila pada tahun ke-7 mereka belum dapat melunasi hutangnya, maka berlaku bagi orang Israel untuk penghapusan hutang itu. Mereka hanya boleh menagih hutang dari bangsa lain sesama umat Tuhan. Hutang pada tahun ke-7 harus dihapuskan. Inilah cara Tuhan untuk meniadakan orang-orang miskin di antara umat Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh menahan diri untuk memberi pinjaman terhadap saudaranya yang miskin, mempekerjakan mereka termasuk ketika mendekati tahun ke-7. Pada tahun yang ke-7, mereka yang menjadi budak, menghambakan diri karena hutang-hutang itu harus dibebaskan. Bahkan dibekali dengan limpahnya, dikatakan di ayat 12-14. Jadi tidak hanya dibebaskan, tapi dikasih modal, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini sebenarnya orang Israel yang menjadi tuan itu tidak dirugikan karena melepas budaknya itu. Karena sebelumnya selama 6 tahun, budak itu bekerja tanpa dibayar. Tetapi bisa terjadi seorang budak memilih untuk tetap tinggal menjadi budak tuannya dengan alasan karena tuannya itu baik. Maka budak itu harus diberi tanda di telinganya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, umat Tuhan yang taat melakukan hal ini sesungguhnya memiliki kesadaran bahwa segala berkat datang dari Tuhan. Dan melalui perintah ini juga diingatkan bahwa mereka dahulu juga sebagai budak di tanah Mesir yang dibebaskan oleh Tuhan. Dan segala bentuk ketaatan kepada perintah dan ketetapan Tuhan mendatangkan janji berkat Tuhan yang nyata. Bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel secara keseluruhan dapat memberi pinjaman, bahkan menguasai banyak bangsa-bangsa. Inilah berita firman hari ini. Tuhan menuntut orang percaya mentaati setiap perintahnya. Setiap kita menurut berkat yang Tuhan berikan tidak boleh menutup pintu pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Kita diingatkan sebab tanpa pertolongan Tuhan pun kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Semua karena anugerahnya. Berkat yang melimpah ada padanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk berkat nafas hidup yang Kau beri. Kehidupan hari ini adalah anugerah-Mu. Bahkan berkat yang melimpah Kau sediakan bagi setiap kami, sesuai firman yang kami dengar hari ini. Dalam ketaatan, ada janji berkat yang Tuhan nyatakan. Kami tidak akan kekurangan, kami akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu ini saat kami memilih untuk menjadi taat kepada Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan juga memperhatikan sesama kami. Kami saling mengangkat, kami saling menopang, kami saling meneguhkan. Sehingga setiap anak Tuhan, orang percaya, tidak ada yang boleh berkekurangan. Kami tidak boleh menutup mata, menutup pintu hati untuk saling menolong. Menolong saudara yang jatuh miskin untuk bangkit kembali dan memenangkan pergumulannya sehingga dapat menjadi umat Tuhan yang berkecukupan bahkan berkelimpahan sebagaimana Tuhan memberkati kami. Kami pegang janji berkat-Mu, kami mau belajar taat dan janji berkat-Mu itu akan Kau nyatakan.
Berkati usaha pekerjaan setiap umat Tuhan, karena melalui pekerjaan inilah kami setia menerima berkat yang dari Tuhan. Yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang berdagang, berjualan, Tuhan beri pembeli yang baik, banyak, sehingga mendukung usaha pekerjaan kami. Yang membuka tokonya, membuka showroomnya, yang bekerja asuransi, yang bekerja apapun, Tuhan berkati. Yang bekerja di kantor-kantor, Tuhan berkati perusahaan yang kami bekerja. Sehingga perusahaan ini pun juga boleh maju karena kami. Dan perusahaan ini maju, kami juga diberkati. Berkati semua yang bekerja daripada umat-Mu hari ini. Untuk kami boleh saling menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami, sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam berkat rahmat Tuhan atas usaha pekerjaan, atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.